mempresentasikan tugas kita yang berjudul Akhlak kepada Allah. Sebelum memulai presentasi, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karina Runtia. Saya Wilharman Warman. Saya Fahmi Ariansa. Saya Ekram Wisada. Saya Aimsan Farizono. Pengertian akhlak terhadap Allah. Pertama, sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia kepada Allah sebagai khalik. Seorang muslim harus berakhlak baik kepada Allah karena Allah lah pencipta manusia dan penyedia segala kebutuhan hidup. Yang kedua, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala mencakup berbagai sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan yang tulus, kecintaan, ketaatan, dan rasa syukur kepadanya. Dengan memiliki akhlak yang baik terhadap Allah, seorang muslim dan menjalani kehidupan yang baik dan bermakna dan mendapatkan keberkahan serta ridhonya. Selanjutnya dalil nakli. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dan dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Saya akan menjelaskan dalil akli. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa akhlak adalah perangai yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya. Akhlak yang baik adalah bagian dari iman dan merupakan cerminan keimanan seorang muslim. Selanjutnya, contoh akhlak yang sesuai. 1. Sholat. Contoh, seorang muslim yang selalu menjaga sholatnya, tidak menunda-nunda waktu sholat dan melaksanakannya dengan penuh khusyuk. 2. Zikir dan doa. Contohnya, seseorang yang rutin berzikir setelah sholat, berdoa di setiap kesempatan dan selalu menyebut nama Allah dalam segala aktivitasnya. 3. Membaca Al-Quran. Contohnya, seorang muslim yang memiliki kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari, mengikuti kajian, tafsir, dan berusaha mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya. 4. Berpuasa. Contohnya, seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, serta melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Lalu ada contoh perilaku yang dilarang. Yang pertama ada syirik, yang kedua ada kufur, yang ketiga ada nifaq, yang keempat ada istizam, yang kelima ada takabur, yang keenam ada lalai dalam beribadah. Selanjutnya saran. Generasi penerus harus selalu berusaha menjaga akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban agama, mendekatkan diri kepadanya, bersyukur, berdoa, dan menghindari perbuatan dosa. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang penuh berkah, mendapatkan ridha Allah, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, atau yang terakhir, kesimpulan. Seorang muslim harus menjaga sholat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan menjelaskan perintah serta menjauhi larangannya dengan ikhlas dan istiqomah. Menghindari perilaku terlarang seperti syirik, kufur, dan takabur adalah penting untuk menjaga akhlak yang baik. Menjaga akhlak mulia terhadap Allah akan mendekatkan kita kepadanya dan membawa keberkahan dalam hidup. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk yang mau bertanya, dipersilakan. Perkenalan, sebelumnya nama saya Hadijah Zainal Muhammad. NIM saya 2024-061285. Saya sekarang bertanya ini kepada Fahmi. Bagaimana mengatasi penyakit hati seperti riya atau ujub agar akhlak kepada Allah tetap terjaga dalam keikhlasan beribadah? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Khadijah. Yang pertama, ada mengenali dan memahami bahaya riya dan ujub. Yang kedua, memperbaiki niat. Yang ketiga, mengingat kebesaran Allah dan kelemahan diri. Yang keempat, menghindari situasi dan mendorong riya. Yang kelima, menjaga kedekatan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Yang keenam, memperbanyak zikir dan doa. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang kedelapan, memperbaiki amal dengan konsisten. Baik, saya sudah menjawab pertanyaannya. Apakah sudah cukup? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Sumasari. Saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada Raffi. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat membedakan antara rasa takut kepada Allah dengan rasa cemas yang berlebihan? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nindi. Bagaimana kita dapat membedakan antara rasa takut kepada Allah dengan rasa cemas yang berlebihan? Membedakan antara rasa takut kepada Allah dan rasa cemas yang berlebihan memerlukan pemahaman tentang sifat dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Berikut adalah penjelasan untuk membantu membedakan keduanya. 1. Sumber rasa takut kepada Allah berasal dari iman dan kesadaran akan keagungan, kekuasaan dan keadilan Allah. 2. Dampak pada kehidupan, memberikan kedamaian, ketenangan dan motivasi untuk berbuat baik. 3. Cara menghadapinya, diperkuat dengan ilmu agama, zikir dan mendekati diri kepada Allah. Oke, selanjutnya saya ada pertanyaan lagi untuk Yudi. Bagaimana konsep ikhlas dalam beribadah dapat mempengaruhi kualitas akhlak seorang hamba terhadap Allah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Konsep ikhlas dalam beribadah memiliki pengaruh yang mendalam terhadap kualitas akhlak seorang hamba kepada Allah. Yang pertama, menanamkan ketulusan dalam hubungan dengan Allah. Yang kedua, membentuk keikhlasan sebagai karakter. Yang ketiga, menjadikan ibadah sebagai jalan tazkiyah. Yang keempat, memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pengaruh akhirat. Mungkin sekian. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk Nova. Pertanyaannya adalah, apa peran teknologi dalam memperkuat dan melemahkan akhlak kita terhadap Allah? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Nindi, teknologi dapat memperkuat akhlak kita terhadap Allah dengan memudahkan akses ilmu agama, membantu pelaksanaan ibadah dan menyebarkan nilai-nilai Islam melalui media sosial. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat melemahkan akhlak jika digunakan secara berlebihan seperti kecanduan media sosial, penyebaran informasi negatif dan krisis identitas yang mengganggu nilai-nilai agama. Penggunaan teknologi yang bijak sangat penting untuk menjaga akhlak kita. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.